Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Mesir kuno punya tradisi tentang kematian. Setelah meninggal dunia, tubuh mereka akan diawetkan menjadi mumi. Menurut kepercayaan mereka, arwah orang-orang yang meninggal tidak akan bahagia di alam baka jika tidak bisa memasuki jasad mereka. Karena itu, banyak jenazah yang menjadi mumi agar tidak membusuk dan dapat dimasuki sang arwahnya. Namun, beberapa waktu lalu sempat beredar video pembukaan peti mumi yang telah berusia 2500 tahun. Kabarnya mumi tersebut baru ditemukan di tahun 2020 lalu. Menurut kabar yang ada juga, mumi tersebut merupakan mumi dari dinasti Fir'aun. Banyak orang yang mengatakan bahwa membuka peti tersebut akan mendatangkan malapetaka. Lantas, benarkah peti mumi yang dibuka itu dari dinasti Fir'aun? Bagaimana ilmuwan buktikan kebenaran Al-Quran dari mumi tersebut? Simak video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Detik-detik pembukaan peti mumi dinasti Fir'aun berusia 2500 tahun. Sekelompok arkeolog Mesir akhirnya mengungkapkan tipe-tipe mumi kuno ke publik yang diperkirakan berasal dari dinasti Fir'aun. Hal itu disaksikan oleh puluhan orang. Mereka membuka segel pertama dari 59 peti mati kayu kuno yang ditemukan pada awal tahun 2020. Melansir NDTV, sarkofagus atau peti mati itu ditemukan di kuburan Saqqara yang terletak di ibu kota Mesir kuno, Memphis. Kondisinya dilaporkan masih sangat baik ketika para arkeolog menemukannya di dalam sebuah lubang pemakaman. Mereka pun menduga bahwa peti mati ini berisikan jenazah dari kaum bangsawan Mesir seperti pendeta dan tokoh-tokoh penting lainnya. Lalu pada tanggal 3 Oktober 2020, salah satu peti mati dibuka untuk pertama kalinya sejak disegel sekitar 2500 tahun lalu. Pembukaan peti mati kuno ini dipandu langsung oleh Kementerian Pariwisata dan Purbakala Mesir. Video tersebut sempat viral dan menyita perhatian dunia karena benar-benar menampilkan sesosok mumi yang masih terbungkus kain dengan motif-motif khas Mesir kuno. Tindakan ini justru menuai pro dan kontra di sejumlah kalangan. Banyak orang yang berasumsi bahwa membuka peti mati kuno justru dapat mendatangkan malapetaka. Menurut mitos yang beredar, membongkar makam mumi bisa menyebabkan bencana besar dan kutukan yang berujung pada kematian. Informasi ini sempat diulas secara komprehensif oleh National Geographic. Ilmuwan sains buktikan kebenaran Al-Quran tentang jasad Fir'aun tetap utuh. Tubuh Fir'aun masih utuh meskipun sudah tenggelam di laut selama waktu yang lama. Hal ini sejatinya sudah diingatkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Al-Quran Surat Yunus ayat 92. Seorang profesor bernama Michel Durigan menjadi salah satu ilmuwan yang berjasa mengambil sampel organ Fir'aun pada tahun 1975 di Kairo, Mesir. Setelah penelitian, Profesor Michel menemukan bahwa kondisi tubuh Fir'aun masih utuh meskipun sudah tenggelam di laut dalam waktu yang lama. Bantuan penelitian pun ditawarkan oleh Eropa untuk menganalisis mumi Fir'aun. Seorang profesor yang bernama Maurice Bucaille kemudian menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian mumi tersebut. Jasad Fir'aun pun dibawa ke Perancis demi untuk dilakukan penelitian. Dalam rilisan laporannya yang berjudul Les Mumies d'Espérance et la Médecine atau Mumi Fir'aun, sebuah penelitian medis modern, disebutkan hasil penelitian menemukan hal yang mengejutkan bahwa sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi adalah petunjuk bahwa Fir'aun meninggal karena tenggelam. Jasadnya yang baru dikeluarkan dari laut kemudian segera dibalsem untuk diawetkan. Namun hal ini tetap mengganjal logika sang profesor, sebab bagaimana jasad mumi yang sudah tenggelam sangat lama di dalam laut ini masih lebih baik kondisinya dibanding mumi-mumi lainnya. Bucaille kemudian dibantu oleh dua peneliti lainnya. Mereka akhirnya menemukan bahwa kematian cepat Fir'aun bukan karena tenggelam, melainkan hantaman keras di bagian tengkoraknya. Hal tersebut mulai sesuai dengan penggambaran kematian Fir'aun di Al-Quran, bahwa dia mati karena ditelan ombak. Kemudian Profesor Bucaille mendengar bahwa Al-Quran sebenarnya telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun. Begitu pula dengan penyebab selamatnya mayat tersebut. Profesor Bucaille kembali berpikir, bagaimana bisa Al-Quran yang diturunkan pada 14 abad yang lalu bisa menceritakan tentang penyelamatan jasad Fir'aun ini.
Setelah mencari berbagai riwayat di berbagai kitab, termasuk Taurat dan Injil, Bukel beralih ke Islam. Ia menemui sejumlah ilmuwan otopsi muslim dan diberitahu mengenai ayat Al-Quran yang mengatakan, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Al-Quran Surat Yunus ayat 92. Ayat tersebut pun telah menyentuh hati Profesor Bukel hingga ia menjadi seorang mualaf atau masuk Islam. Fakta mengejutkan dari jasad Fir'aun. Sahabat beriman, perlu diketahui bahwa nama Fir'aun adalah sebuah gelar yang diberikan kepada para raja-raja Mesir kuno dan bukan nama sebenarnya. Sedangkan Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah bukanlah Fir'aun yang bernama Ramses II, melainkan putranya yaitu Merneptah atau Menptah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Fir'aun adalah musuh besar Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun ini menyerang dan membunuh orang-orang Yahudi di Mesir yang membuat Nabi Musa membawa kaumnya untuk keluar dari Mesir. Saat membawa kaumnya ini, Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun hingga ke tepi Laut Merah. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, laut pun terbelah dan Nabi Musa bersama kaumnya bisa melepaskan diri dari kejaran Fir'aun. Akan tetapi Fir'aun terus mengejar Nabi Musa. Namun sesampainya di Laut Merah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup laut tersebut hingga Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Hal ini seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah, buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu ketakutan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Al-Quran Surat Thaha ayat 77-78. Banyak pendapat yang menyebutkan bahwa Fir'aun yang ditenggelamkan itu adalah Ramses II. Ternyata Fir'aun yang ditenggelamkan itu ialah sang anak, Meneptah. Meneptah dikenal dengan sifatnya yang pendendam, sangat keji, menentang Nabi Musa, serta mengaku sebagai Tuhan. Setelah ditenggelamkan Nabi Musa, jasad Fir'aun Meneptah ditemukan oleh warga Mesir di pinggir pantai Laut Merah. Kemudian warga Mesir mengawetkan jasad tersebut menggunakan balsem. Dan sekarang jasad tersebut dapat dilihat di Museum Kairo Mesir yang sebelumnya dipindahkan dari Perancis. Sahabat beriman, inilah salah satu bukti kebenaran Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keawetan jasad Fir'aun guna untuk dijadikan pelajaran bagi kita dan diambil hikmahnya. Bahwasanya di muka bumi ini pernah ada seorang raja yang sombong dan kejam yang menentang Allah dan Rasulnya, namun Allah matikan dia dalam keadaan hina. Allah bisa saja merendahkan derajat yang tinggi dan meninggikan derajat yang rendah dari makhluk-makhluknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan mengampuni kita selama-lamanya, serta memberikan keridhaannya kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.